Rahasia meningkatkan skill storytelling untuk guru. Kenapa storytelling itu penting untuk guru? Storytelling penting untuk guru karena: pertama, metode ini membuat pembelajaran lebih menarik. Kedua, dapat membangun koneksi emosional dengan siswa. Ketiga, membuat pesan atau materi lebih mudah diingat dan dipahami. 4. Dapat lebih menginspirasi siswa untuk bertindak. Formula storytelling yang menarik. 1. Hook. Kalimat pembuka yang mencuri perhatian, dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan. 2. Story atau cerita. Untuk membangun emosi, cerita yang digunakan sebaiknya memiliki pola. Masalah, perjuangan, solusi. 3. Offer. Penawaran atau call to action yang jelas dan menarik. Itu tadi tentang isi. Selanjutnya, kita bahas tentang trik sukses storytelling. Kesuksesan storytelling tidak hanya berasal dari isi, tetapi juga dari cara menyampaikan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan 3 hal penting dalam berstorytelling, yaitu: 1. Efek dramatisasi. 2. Ekspresi. 3. Gestur yang mendukung cerita. Lalu, gimana sih caranya melakukan storytelling yang menarik? Agar storytelling makin menarik, siapkan juga media, seperti boneka, gambar, teks bergambar, dan sebagainya. Ada tips tambahan yang tidak boleh dilewatkan. Ketika melakukan storytelling, jaga interaksi dengan siswa. Misalnya, dengan mengajak siswa berdiskusi, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Berikut adalah contoh penerapan metode storytelling dalam pengajaran di kelas. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu ya, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Tapi sebelumnya, Pak Guru punya cerita nih. Beberapa hari yang lalu, ibunya Pak Guru di kampung cerita. Katanya, beliau habis lihat sesuatu yang cantik melengkung warna-warni di langit. Sebelumnya, di kampungnya ibunya Pak Guru tuh habis turun hujan. Ada yang pernah lihat cahaya melengkung warna-warni di langit juga? Oke, ada yang tahu namanya? Iya, betul. Namanya adalah pelangi. Musim hujan kayak sekarang, kadang kita emang sering lihat pelangi di langit. Ada yang tahu bagaimana pelangi terjadi di langit? Jadi, konon pada zaman dulu, di suatu desa terjadi kemarau yang sangat panjang, sehingga penduduk pun kesusahan. Melihat rakyatnya kesusahan, 7 putri kepala desa itu sedih dan ingin membantu. Mereka pun berdoa mohon petunjuk. Malam harinya, ketujuh putri itu bermimpi bahwa jika ingin menolong warga desa, mereka harus melakukan pengorbanan dengan cara menceburkan diri ke dalam api unggun raksasa. 7 putri itu pun bersedia. Mereka lalu menari mengelilingi api unggun raksasa, kemudian menceburkan diri ke dalam. Seketika, hujan pun turun. Setelah reda, muncul 7 cahaya indah di langit. Sejak saat itu, setiap kali hujan reda, cahaya warna-warni muncul di langit. Masyarakat desa itu percaya bahwa cahaya indah itu adalah perwujudan dari 7 putri kepala desa yang telah dengan tulus mengorbankan diri mereka. Tapi, apa benar seperti itu? Nah, jadi pelangi terjadi karena sinar atau cahaya matahari bertemu dengan partikel air di udara, sehingga terjadi pembiasan yang membentuk busur yang berwarna-warni. Karena itulah, pelangi sering muncul setelah terjadi hujan. Soalnya, setelah hujan reda, di udara masih terdapat banyak sekali partikel air yang dapat membiaskan cahaya matahari. Sekarang, coba, ada yang bisa sebutkan apa saja warna pelangi? Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, cahaya matahari yang dibiaskan menjadi pelangi adalah salah satu sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Selain dapat dibiaskan, sifat-sifat cahaya yang lain adalah merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan.